Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan marhaban. Selamat datang di channel ini. Ikhwani wa akhwati, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu lagi dan pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Arab untuk materi kelas 11 IPA, IPS dan keagamaan. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sebuah khiwar tentang Asyabakah Ad-Dauliyah atau internet. Materi ini ada di modul Al-Wahdah di halaman 20. Ikhwani wa akhwati, selanjutnya kita mulai untuk membahas teks yang ada. Kita mulai membaca terlebih dahulu, selanjutnya nanti akan kita bahas maknanya. Khiwar atau percakapan dimulai dari Ahmad. Kunta taqdi waqtan tawilan amama at-tilfaz. Wal'an taqdi waqtan atwala amama al-hasub. Ma sababu dhalik? Selanjutnya Mahmud menjawab. As-sababu anna fawaid al-hasubi aksara min fawaid at-tilfaz. Baik, selanjutnya untuk makna dari apa yang sudah kita baca tadi kita bahas. Dimulai dari percakapan yang dimulai si Ahmad, kata kunta taqdi. Kunta di sini berasal dari kata kana dan anta. Kata kana itu untuk menggambarkan peristiwa lampau atau sudah lewat. Kana dan anta menjadi kunta. Ini menunjukkan waktu lampau. Taqdi itu maknanya menghabiskan. Kamu menghabiskan. Konteksnya waktu. Waqtan tawilan. Waktu yang tawil. Tawil di sini maknanya adalah lama. Tawil sendiri bisa bermakna panjang, bisa juga bermakna tinggi. Tergantung konteks kalimatnya. Misalnya rajulun tawilun. Lelaki yang tinggi. Hablun tawilun. Habl, tali itu tali yang panjang. Jadi nanti tergantung konteksnya. Kalau waktu maka menjadi lama. Waqtan tawilan, waktu yang lama. Amama itu bermakna di depan. Ini lawan kata atau didul kalimah dari waro'a dan khalfa. Khalfa atau waro'a itu sama, maknanya di belakang. At-tilfaz, tilfaz itu televisi. Jadi kalimat kunta taqdi waqtan tawilan amamat tilfaz. Maknanya adalah dulu kamu menghabiskan waktu yang lama di depan televisi. Selanjutnya, wal'an dan sekarang taqdi waqtan atwala amamal hasub. Wal'an dan sekarang taqdi kamu menghabiskan waktan waktu atwala amamal hasub. Atwal itu isim tafdil dari kata tawil. Isim tafdil itu mempunyai makna lebih atau paling. Jadi kata atwal itu maknanya adalah lebih lama. Kalau tawil itu lama, maka atwal lebih lama. Sama seperti di sini ada kata kasir. Kasir itu maknanya adalah banyak. Kalau dia berbentuk aksar, maka maknanya menjadi lebih banyak. Ini karena mengikuti bentuk isim tafdil. Kasir itu banyak, aksar lebih banyak. Ya, isim tafdil itu mengikuti wazan af'alu gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi makna dari wal'an taqdi waqtan atwala amamal hasub itu maknanya adalah dan sekarang kamu menghabiskan waktu lebih lama di depan al-hasub. Al-hasub itu komputer, di depan komputer. Kemudian Ahmad bertanya, ma sababu dzalik? Apa sebabnya itu? Sebabnya apa? Selanjutnya,
Mahmud menjawab, as-sababu anna fawaidal hasubi aktsara min fawaidit tilfas. As-sababu, sebabnya adalah anna, bahwa fawaidal hasub, ini bentuknya pakai tarkib idhofi ya. Jadi kata majmu' ini idhofah. Fawaid itu jamak dari kata faidah, artinya adalah manfaat atau faedah. Al-hasub, komputer. Jadi fawaidal hasub itu adalah manfaat-manfaat dari komputer. Aksara min. Tadi sudah kita sampaikan, aksar itu maknanya lebih banyak. Lebih banyak dari fawaidit tilfas, dari manfaat televisi. Selanjutnya, Ahmad berkata, ara rasaila ala syasyatil hasub. Selanjutnya, si Mahmud kemudian berkata, hadza huwa al-baridul elektroni. Ahmad kemudian bertanya, afwan, kaifa tasilur rasailu bil baridil elektroni? Mahmud menjawab, hadhihi anawina ashabi al-mushtarikina fil baridil elektroni. Astati'u an ab'asa rasaili ila ayyi makanin fil alam. Selanjutnya kita bahas untuk maknanya. Dari Ahmad berkata, ara rasail. Ara itu adalah melihat. Ara itu fi'il mudhari dari kata ro'a yara. Ro'a yara. Karena itu ana, maka ara. Kata ro'a yara ini sama maknanya dengan kata nazara yang zuru. Artinya melihat. Ro'a yara. Sama dengan atau sinonimnya nazara yang zuru. Maknanya melihat. Jadi ara rasail. Rasail di sini maknanya adalah surat-surat. Ini bentuk jamak dari kata risalah. Risalah itu bentuk jamaknya adalah rasail. Jadi ara rasail, saya melihat surat-surat atau beberapa surat ala syasyatil hasub. Di syasyatil hasub. Syasyah itu adalah layar. Al-hasub komputer. Jadi kalimat ini maknanya saya melihat beberapa surat di layar komputer. Kemudian Mahmud menjawab, hadza huwa al-baridul elektroni. Jadi ini adalah al-baridul elektroni atau surat elektronik atau surel atau email. Kemudian Ahmad berkata, afwan, kaifa tasilur rasail bil baridil elektroni? Afwan, maaf, kaifa tasilu? Kaifa itu bagaimana? Tasilu itu dari kata wasola yasilu, maknanya sampai. Ar-rasail, tadi sudah kita bahas, ini adalah surat-surat bil baridil elektroni. Al-barid elektroni itu juga sudah kita bahas tadi. Jadi bagaimana surat-surat itu bisa sampai melalui email, melalui surel, seperti itu. Kemudian Mahmud menjawab atau menjelaskan, hadhihi anawina ashabi al-mushtarikina fil baridil elektroni. Hadhihi ini anawin. Anawin itu jamak dari unwan atau alamat. Maknanya adalah alamat email. Jadi anawin ashabi. Ini juga bentuknya adalah tarkib idhofi. Anawina ashabi. Alamat dari teman-teman saya. Al-mushtarikina yang bergabung dari kata ishtaraka yashtariku. Ishtaraka yashtariku. Maknanya adalah bergabung. Fil baridil elektroni, di surelnya atau di emailnya. Jadi ini adalah alamat-alamat email dari teman-temanku yang bergabung di email yang
surel atau surat elektronik. Astati'u an ab'atsa rasaili ila ayyi makanin fil alam. Astati' istata'a yastati'u. Karena domir ana maka astati'u. Saya bisa, saya mampu an ab'atsa mengirim rasaili. Ada ya mutakalim di sini ya. Surat-surat saya. Rasaili, surat-surat saya ila ayyi makanin. Makan itu maknanya tempat. Ila ayyi makanin, ke tempat manapun, fil alam, di dunia ini, di alam ini. Al-alam, ingat ini ainnya 2 harokat ya, panjang. Fil alam, di dunia ini. Selanjutnya Ahmad berkata, hadza amrun ajibun fi'lan. Kemudian Mahmud berkata, hadhihi risalatun min sadiqi Umar min Dimashq. Ahmad kemudian berkata lagi, yatahaddatsun nasu katsiran 'anis syabakati tawliyah. Ma hadhihi syabakatu tawliyah? Kemudian Mahmud menjawab, asy-syabakatu tawliyah tarbitu malayinal hawasibi an tariqil hatif. Baik, kita bahas maknanya. Ahmad berkata, hadza amrun ajibun fi'lan. Hadza ini amrun, amrun itu hal perkara. Ajib, ajib itu menakjubkan, mengagumkan. Ya, jadi hadza amrun ajibun fi'lan itu adalah ungkapan ketakjuban dari si Ahmad. Maknanya adalah ini sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan, seperti itu. Lanjutnya Mahmud berkata lagi, dia berkata hadhihi risalah. Ini risalah, ini ada risalah. Risalah itu surat. Jadi kalau dijamakkan menjadi rasail. Hadhihi risalah, ini ada surat min sodiki, dari teman saya Umar. Jadi temannya namanya Umar. Min Dimashq, dari Damaskus. Jadi Umar ini temannya si Mahmud berasal dari Damaskus. Selanjutnya Ahmad berkata, yatahaddatsun nasu katsiran 'anis syabakati tawliyah. Yatahaddatsu itu dari kata tahaddasa. Ini fi'il madhinya tahaddasa, yatahaddatsu. Ini fi'il mudhari, maknanya berbicara. An-nas maknanya manusia, katsiran banyak. Jadi manusia banyak berbicara. An itu tentang asy-syabakah ad-dawliyah. Asy-syabakah itu maknanya adalah, kalau terleknya itu, asy-syabakah itu jaringan, ad-dawliyah itu internasional atau global. Kemudian dimaknai dengan kata internet. Jadi asy-syabakah ad-dawliyah dimaknai dengan internet. Jadi Ahmad berkata, orang-orang banyak berbicara tentang internet. Ma hadhihi syabakatut tawliyah, apakah internet itu? Jadi Ahmad bertanya itu. Apakah internet itu? Ma hadhihi syabakatut tawliyah? Mahmud menjawab, asy-syabakatut tawliyah tarbitu malayinal hawasibi an tariqil hatif. Jadi asy-syabakah ad-dawliyah, internet itu tarbitu. Tarbitu itu dari robata yarbitu. Robata yarbitu. Maknanya menyambungkan atau mengikat gitu ya. Tarbitu malayin. Malayin itu maknanya adalah jutaan, al-hawasib, jamak dari kata hasub atau komputer. Jadi internet itu menyambungkan atau menghubungkan jutaan komputer an tariqil hatif. Tariq itu jalan, hatif telepon. Jadi maknanya adalah ini melalui jaringan telepon. Jadi internet itu menghubungkan jutaan komputer melalui
jaringan telepon. Selanjutnya, si Ahmad bertanya lagi, ma fa'idatus syabakatid dawliyah? Mahmud menjawab, fawaiduha katsirah. Unzur, hadhi anawinul jami'at wal maktabat wa marakizil bukhus. Tastati'ul khusula 'alal ma'lumati allati turiduha wa anta fi baitika au fi maktabika. Kemudian Ahmad berkata, yalah min amrin ajib. Baik, kita bahas untuk maknanya. Dimulai dari pertanyaan Ahmad tadi, ma faidatu asyabakah ad-dawliyah? Faidah, tadi sudah kita sampaikan di awal, faidah dijamakkan menjadi fawaid, maknanya adalah manfaat atau faedah. Jadi, ma faidatu syabakatid dawliyah, maknanya adalah apakah manfaat dari internet itu? Kemudian Mahmud menjawab, fawaiduha katsirah. Manfaatnya katsirah, banyak. Fawaid, tadi jamak dari faidah ini ya. Kemudian dhamir ha, fawaiduha, ha di sini kembali ke asyabakah ad-dawliyah atau internet tadi. Fawaiduha katsirah. Manfaatnya banyak. Kemudian Mahmud berkata, unzur, lihatlah, dari kata nazara yang zuru yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nazara yang zuru bermakna melihat. Kalau unzur itu bentuknya fi'il amr. Unzur maknanya lihatlah. Hadhihi anawinul jami'at. Hadhihi ini anawin. Anawin tadi sudah saya sampaikan jamak dari kata unwan, maknanya alamat. Di hadhihi anawinul jami'at ini alamat-alamat dari al-jami'at. Ini juga bentuk jamak dari kata jami'ah. Al-jami'ah itu perguruan tinggi. Dan ini bentuknya jamak perguruan tinggi. Ya. Wal maktabat, bentuk jamak dari kata maktabah. Jamak mu'annas salim ya. Wal maktabat, dan perpustakaan. Wa marakizil bukhus. Marakiz jamak dari kata markaz. Artinya pusat. Marakizil bukhus maknanya adalah pusat-pusat penelitian. Selanjutnya Mahmud berkata lagi, tastati'u al-khusula 'alal ma'lumat. Tastati' tadi juga sudah kita sampaikan di awal dari kata istata'a yastati'u. Kamu bisa atau kamu mampu al-khusul. Al-khusul dari kata hasala yahsulu ya. Ini bentuk masdarnya. Al-khusul itu maknanya adalah mendapatkan. Mendapatkan apa? Yaitu al-ma'lumat. Mendapatkan informasi. Tastati'u al-khusula 'alal ma'lumat. Kamu bisa mendapatkan informasi. Allati turiduha. Yang kamu inginkan. Yang kamu inginkan. Turidu dari kata aroda yuridu. Aroda yuridu maknanya ingin. Jadi allati turiduha yang kamu menginginkannya. Dhamir ha turiduha di sini kembali ke al-ma'lumat. Wa anta fi baitika dan kamu ada di rumahmu. Au fi maktabika atau di kantormu. Maktab itu bisa bermakna kantor, bisa bermakna meja. Dan konteks di kalimat ini maknanya adalah kantor. Jadi tadi Mahmud menjelaskan bahwa manfaat dari internet tadi banyak. Kemudian dia menyuruh si Ahmad untuk melihat beberapa alamat-alamat website dari perguruan tinggi, kemudian perpustakaan, dan juga pusat-pusat penelitian. Selanjutnya, Mahmud menjelaskan bahwa kamu bisa mendapatkan informasi-informasi yang kamu inginkan dan kamu itu berada di rumahmu atau di kantormu. Selanjutnya Ahmad mengungkapkan kekagumannya dengan berkata, yalah min amrin ajib. Ini ungkapan kekaguman.
Yalah min amrin ajib. Sungguh ini sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan. Yalah, gitu. Yalah min amrin ajib. Baik, ikhwani wa akhwati, demikian untuk materi yang kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu sebuah hiwar dengan tema Asy-Syabakah Ad-Dauliyah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala ihtimamikum wa ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.